gimana toh asal usul Percibara ya toh. Dulu belinya berapa kok sekarang sampai 125 Mas juta. Marwoto kalau nggak salah. Marwoto. Harganya udah mahal banget. Burung dulu burung dari pasar. Bara itu namanya Jono Luko. Jono Luko. Harga 17 juta dulu. Ada rasa takutnya, udah kayak keluarga lah kalau di rumah. Jajaran juga burung saya nggak bunyi. Wah, mosok tau manuk sak cilik sak mono 120 juta gitu. Beban moralnya berat banget Om. Om Anggi tuh bilang ke saya kalau nggak barang nggak mau. Nggak mau Pak? Nggak mau ngerawat gitu. Buset. Nah, nanti tanyain langsung aja. Tambah kemaki Om. Tambah kemaki. Oh, tambah kemaki. Oke. Satu dulu. Dengan awal 100 terus saya bilang tambahin emet. Oh, ini yang gak larang. Tiket. Oh, bagian tiket. Wah, reverse sampai pantau lapangan. Push. Nah, jadi dengan sangkar ini amat ya. Ini kalau misal ditawar sejuta, sampean kasih gak ini? Loh, Mas. Sangkar itu gak juta gak dikasih. 1.700 gak disampean kasih. Istimewa. Oke bosku, selamat malam bosku, salam sadu, sehat selalu Dexo 87. Kali ini saya kedatangan tamu istimewa, spesial, Om Gani. Oh Magelang, oke gimana? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat Om. Alhamdulillah sehat. Om Gani ini kerja di Kalimantan. Nah ini kok bisa kemari tuh gimana? Terus terang aja kita pun juga sudah pengen planningnya itu sudah lama. Sudah lama. Tapi memang kebetulan yang kaitan sama izin cuti atau izin dari perusahaan kita dapatnya di pertengahan bulan ini. Pertengahan bulan ini guys, jadi baru hari ini Om Gani itu kesini. Saya sendiri sering ke lapangan, cuman saya juga amit Om ya, belum pernah, baru kali ini ketemu sampean. Saya tuh memang jarang sekali ikut gandang. Kalaupun Oke. ikut gandang Om, biasanya saya tuh cuma nonton aja. Nonton aja Nggak pernah guys. gandang saya tuh. Oke Om, kita ini menarik karena banyak sekali komentar itu gimana toh asal usul Percibara ya toh. Dulu belinya berapa kok sekarang sampai 125 juta ya. Sampai itu beli bara itu di mana, harga berapa dan sejarahnya itu seperti apa Om? Bara itu dulu itu awalnya adalah saya tuh udah lama banget nggak main peci. Oke. Singkat cerita, saya tuh dulu tuh sama teman saya namanya Farhan. Kebetulan dulu masih ketua Plecimania Magelang. Oh gitu. Dulu tuh saya kangen gandang, Oke. cuman kan memang nggak punya burung. Siap. Akhirnya cuman main ke gandangan dulu namanya gandangan Mijil. Mijil. Mijil itu ya salah satu gandangan yang paling tua di Magelang, yang dulu itu banyak menerbitkan burung-burung yang saya pikir kancanya juga sudah ranahnya ke nasional. Nasional. Jadi kayak oke. barometernya Magelang dulu tuh di Mijil gitu tuh. Siap, oke. Dulu itu saya itu karena sifatnya cuma main, Siap. dulu itu dipanggil namanya Sarmidi dulu tuh. Dik Oreo kalau nggak salah Facebook ya Dik Oreo. Dulu saya tuh dipanggil, dikasih tahu bahwa saya ada burung bagus zaman dulu tuh. Oh gitu. Singkat cerita, dulu tuh saya datang, akhirnya saya kan dulu itu mainnya di G12. G12. G12 di Balak itu kan tempatnya tuh kan saya bilang rada ekstrim. Siap. Jadi pendek dan Pendek. dari kerumunan daripada orang-orang tuh banyak aktivitas di sana. Oke. Singkat cerita saya datang ditunjukin burung itu dan saya lihat waktu itu ya saya udah nggak lama nggak mainan peci. Siap. Burung lihat lihat burung kayak gitu tuh kayak yang Wow ya. longa-longa aja. Oh Ini gitu. Siapa burung kayak gini kok? Siap. Nggak ada yang nanyain atau nggak ada yang ngejar gitu. Nah, ternyata yang punya tuh di belakang dulu tuh kalau nggak salah dibawa sama ownernya sendiri, Mas Marwoto kalau nggak salah. Marwoto. Mas Marwoto, halo Mas Marwoto. Halo Mas Marwoto. Ternyata dikasih tahu nggak lama itu harganya udah mahal banget. Berarti burung ini sampean pantau itu sudah dilombakan ya? Udah. Dan itu waktu sampean pantau itu meletik atau juara? Waktu dulu itu juara tapi nggak juara satu waktu itu. Oh, Juara gitu. 2 atau 3 lupa saya. Oh gitu. Materi sekarang atau yang beda dia? Dulu dia materi lebih banyak. Lebih banyak. Tapi memang
enggak sepanjang-panjang sekarang. Ya. Jadi dulu masih pendek-pendek tapi variasinya banyak banget. Buahnya. Oke, kan ada juga tuh Om Gani itu yang komen. Itu tuh dulu burung pasar. Iya. Katanya itu burung pasar. Terus kalau kita koloni di pasar itu burung lain nggak bunyi. Itu ada nggak desas-desus itu saya dengar juga itu. Itu tuh dulu karena saya banyak ngobrol sama Mas Marwoto. Marwoto. Dulu memang banyak diceritain hal seperti itu. Ya secara mungkin saya nggak pernah lihat langsung ya, tapi dulu Mas Marwoto itu cerita bahwasanya ini tuh burung dari pasar. Pasar gitu. Gerabak dulu namanya. Pasar Gerabak, guys. Pasar Gerabak yang punya tuh bapak-bapak. Oke. Cuman secara tahu secara fisik saya belum pernah ketemu yang punya asli pertama dulu. Siap, berarti mungkin burung itu dari pasar Gerabak itu mungkin dibeli sama Mas Marwoto tadi ya. Dulu tuh bara itu namanya Jono Luko. Jono Luko, guys. Jono Luko dulu tuh. Oke. Akhirnya dulu dilepas dengan harga 17 juta dulu tuh. 17 juta dulu. guys. Oke, berarti itu 17 juta sekelas ya Latpers ya mungkin ya. Latpers dulu. Latpers ya dikatakan dengan harga 18 juta. Itu tahun berapa, Om? Saya beli itu 2020 atau 2019 akhir-akhir. 19-an kira-kira akhir-akhir sekitaran sekian ya. Iya. Oke, 2019 dengan harga 17 juta. Wow, itu ya larang ya. 17 juta dan itu Amit burung mewah pasti stabilnya susah. Iya. Pasti ada meletiknya. Cuman ya itu tadi resiko untuk burung mewah dan saya lihat burung ini awal Om Gani ya. 2022. Seingat saya itu di event Jogja. Saya nggak tahu OSP. Itu event Apa itu? Apa namanya? Peliciforia pertama kalau nggak salah. Peliciforia ya. Pertama. Untuk bara sendiri Om, perawatnya itu siapa Om sebenarnya Om? Bara itu saya serahkan waktu itu 2020 tuh sama Om Faisal namanya. Om Faisal. Ya, Oke. Faisal 2020 waktu itu pun juga secara mungkin kita ngomongin mulai digantang itu dari kita beli atau saya beli itu dia itu di rumah cuman dikasih makan terus dibersihin aja. Itu gitu? sekitar 8 atau 9 bulan lah. Nggak ngapa-ngapain, nggak pernah lomba sama Berarti sekali. nggak dilombain bar tuku 17 juta itu. Dan saya pun juga menyadari bahwasanya ketika kita beli pun dengan harga segitu waktu dulu ya Om ya, saya menyadari itu tuh nggak langsung instan kita beli langsung ya. Iya, saya meyakini itu karena secara secara materi, secara volume, secara durasi itu burung ini tuh harus ya kita ngomongin prosesnya tuh butuh waktu yang sabar gitu. Betul. Om Faisal ada di sini. Ada. Coba. Betul. Om Faisal ini. Wah, ngopi kayaknya Om ya. Oke, Om Faisal, gimana? Sehat? Alhamdulillah. Salaman dulu. Nah, Sehat, ini Om Faisal orangnya lemah lembut lah katakannya ya, pendiam nggak ini? Ya kalau di luar pendiam, kalau di rumah enggak. Di rumah gacor. Gacor. Oke, Om Faisal, ini menarik tentang mungkin tadi kan saya sudah bahas histori bara dengan Om Abdul Gani ya kan. Dealnya dulu kan 17 juta ya kan. Dan era dulu itu Amit ya, dengan ukuran harga range 17 juta itu mungkin sudah mahal. Dan 19-20 itu kan pandemi ya. Iya. Nah, sampean ketika dipasrahkan dengan harga nominal sekian untuk burung, itu gimana perasaannya dulu ini? Ya dulu waktu pertama disuruh pegang bara itu, ya kayak gimana Om? Ya deg-degan lah. Deg-degan, oke. Ada rasa takutnya. Ada rasa takut, oke. Saya pertama kali pegang burung yang harganya ya fantastis. Fantastis, siap. 17. Oke, berarti basic sampean dulu itu aslinya apa Om? Pencetak atau memang merawat untuk dilombakan atau beli bahan dol atau gimana? Coba aku pengen tahu. Kalau saya itu dulu itu awal-awal tertarik sama plat itu ya pengen aja terjun di dunia plat itu. Oke, terjun. Kayak ada tantangan tersendiri lah. Siap, oke. Di plat itu saya dulu itu sama. Rawat dari bahan, beli bunyi, terus pengen main di event juara gitu
harapan saya seperti itu. Harapannya seperti itu. Oke, terus sebelum sampean punya bara ada nggak sampean mencetak perci yang berprestasi? Ada. Ada. Berarti sudah memang faknya sudah paham ke lomba. Iya. Oke. Jadi seperti itu, guys. Oke, Om. Bara. Kendala pertama setelah sampean beli apa, Om? Yang setelah sampean rawat itu pertama kalinya. Itu sering lompat. Sering pas di nyolot. Akhir-akhir. Akhir-akhir nyolot banding-banding. Iya. Oke. Sama ngerol, middle lah. Middle Di pertengahan. di pertengahan. Oke. Itu berarti kira-kira mungkin staminanya habis ya mungkin. Dan sampean apa untuk mengatasinya, Om? Saya main embun sama polier, Om. Embun dan Sama polier. polier. Kalau setiap hari embun jam berapa? Embun paling jam 5. Jam 5. Keluar rumah. Untuk Di poliernya poliernya 4 meter. 4 meter. Iya. Buset, iki ya kayak murah, guys. 4 meter itu sampean gusah atau iber dewe Biar terbang sendiri aja. terbang sendiri dan oke. Waktunya, Om? Kalau waktu ya kalau pas senggang aja, Om, pas di rumah ada waktu luang tak masukin ke polier. Oh gitu, berarti nggak hari apa gitu nggak? Oke, itu hariannya. Untuk furnya sama lah mungkin ya, seperti yang lainnya. Oke, siap-siap. Kalau bara dulu vitaminnya apa, Om? Vitaminnya saya pakai 220, Om. Mm-mm. Booster sama metabolis. Cuman itu, Cuma media pemanisnya? Larutan rasa leci. Oh itu Yang aja? anak, iya. Itu dipakai untuk settingan lomba berapa? Amin 2 minggu. Hamin 2 minggu, bosku ya. Oke, hamin 2 minggu. Setelah hamin 2 minggu itu jemur sama ya? Sama, mandinya Tiap hari. setiap hari, cepuk besar ya? Iya. Oke, Tiap Kak. pagi. Kalau hamin 321 mandi Kak? Kalau nggak mandinya itu hari Sabtunya. Sabtunya saja. Untuk EF ada tambahan? Enggak. Enggak ada. Apa EF-nya? Kalau EF yang buat harian kadang jangkrik 1. Jangkrik, Ya. jangkrik 1, oke. Kalau mau hamin lomba itu main kroto. Kroto, Main kroto itu hari Kamis sama Jumat. Kamis sama Jumat. Kroto. Berarti Sabtu enggak? Enggak. Sabtu enggak. Oke, kalau minggunya? Minggunya wajib mandi. Kalau Mandi pagi. pagi. Itu pakai buah enggak, Om? Enggak. Enggak ya, cuman fur, vitamin itu aja. Satu sesi sebelum naik, Dibunyikan dulu bentar. bunyikan dulu sebentar, EF dikasih enggak? EF dikasih. Apa? Jangkrik? Jangkrik Satu? 1. Itu aja, satu Kalau sesi? nggak ada jangkrik ya pakai ular Hongkong 2 gitu. Oh gitu, siap. Habis itu sampean dongo. Iya, itu yang utama itu. Utama ya. Rasanya ini Om, yang kemarin ketika saya kan sudah call sama J. Abdul Ghani itu, Om 100 nggak dikasih. Setelah itu muncul sesosok Om Fakro, gitu. Digoreng, reng 100 plus Nmax. Nanti saya hadirkan ya. Ini lain di skip. Nah, saya menjanjikan itu oke 126 juta dan juara 1. Nah, setelah sampai dikabari itu gimana perasaannya sebelum lombanya, ya tak? Nah itu ya agak gimana ya? Gimana? Sedih ya, seneng. Sedih ya, senang. Campur-campur lah. Berarti kan kemarin juara 2. Iya, Itu atau sampean terlalu sedih nyetelnya ngawur? enggak, Om. Oh enggak. Itu udah seperti biasa nyetel. Seperti biasa dan memang di kondisi lapangan memang Cuacanya panas. panas dan ada yang putih-putih itu ya. Oke, ini sekilas perawatannya. Nah, sekarang bara itu di tempat saya ya kan. Nantilah kalau sampean kangen inguk aja. Ya. Tapi bubuk kalau jam segini. Ini jujur perasaan sampean setelah bara kan sampean pakai hati kan. Kalau perawat itu saya tentu pakai hati. Sedih juga. Ya sedih pasti ada, soalnya itu bara udah dianggap kayak apa ya, Om? Udah kayak keluarga lah kalau di rumah itu. Oh siap guys, jadi kicomania, plecimania itu punya burung tuh enggak kayak apa ya, kasan guduk-guduk enggak. Iya, enggak. Kita dari hati Om ya. Rawatnya itu benar-benar tulus lah, konsisten lah. Nah, apalagi prosesnya panjang, manuk banding-banding meletik, sakit. Oke, ini kita bicara banding-baring.
berarti bicara ke penjurian. Nah, ini di samping sini ada ini Bapak juri yang sangat kawak-kawakan gitu. Oke Om Faisal, makasih banyak. Ini kita langsung ke bahas penjuriannya. Ayo Lek Yuli kemari. Iya. Siapa yang nggak kenal Om Juli? Om Juli itu penjuri era lama. Jadi di sini tuh banyak guys di luar-luar ini. Nanti kita tanyakan. Oke, masih aman ya? Oke guys, ini ada Om Lek Yuli. Manggilnya saya apa ini? Salaman dulu Lek Yuli. Oke Lek Yuli, kabarnya gimana? Alhamdulillah. Sambil sehat, merokok baik. tidak apa-apa karena di sini ya dikatakan podcast sih podcast, cuman kita santai. Ya, Lek Yuli, gimana penilaian sampean tentang Pleci Bara? Pleci Bara menurut saya ya ini. Iya, menurut saya. siap. Saya dulu juri ya. Juri. Saya dulu juri tapi kesininya memang saya pikir juga regenerasi. Regenerasi. Jadi memang kadang juga sekali dua kali masih sih masih juri juga masih tapi nggak begitu aktif. Oh gitu. Ya, makanya di juri PCMI pusat pun saya terdaftar tapi belum bersedia. Oh, Saya belum seperti bersedia, itu. makanya karena di Solo sendiri kan juri banyak. Siap. Sekarang juga diklat yang terbaru itu ada juri juga itu yang diklat 2. Mungkin ini yang diklat besok mungkin juga ada lagi. Makanya regenerasi kan. Regenerasi, siap regenerasi. Tapi sampean sendiri pernah nggak menilai Pleci Bara? Ketika di tantangan atau 12? Atau 60? Pernah sekali. Oke. Itu jujur aja ya. Itu bara itu memang dari Om Yusuf itu, Om Abdul Ghani itu. Dulu kan itu burung bidikan saya. Oh gitu. Ya. Sampean bidik dulu. Dari pertama memang bidikan saya memang Oke. memang pasrah sama Mas J kan itu. Heeh. Sama Mas J, jadi memang saya tahu kualitas burungnya, materinya, durasinya. Memang dulu itu sempat beberapa kali ketemu, sempat jajaran juga, burung saya nggak bunyi. Loh. Jujur aja itu. Loh. Memang pertama kok burung ini bagus, kok materinya unik, seperti itu kan. Kalau materi bara yang sekarang kan mungkin nggak asing ya orang. Kalau dulu asing banget loh itu. Burung materi kayak gitu kan asing banget. 5 lagu. Dulu kan paling cuma bit, cuma segitu kan bit, cuma gitu kan. Kalau materi nyempit kayak bara dulu itu, burung saya dulu kan saya pegang burung metik itu. Iya. Ya kalau dibilang spesialis G16 atau G12 ya pernah masuk aja lah, kalau Siap. juara juga pernah. Oke. Tapi memang sempat ketemu bola Bali ya, jajaran itu nggak pernah bunyi. Dan tuh Burung saya Lek Yul nggak di pernah sini. bunyi. Saya kan cantolin satu bara, Ya. oke. Saya ganti, jedek. Mau bunyi loh digepok. Iya. Di sini burung saya mau nembak, dihajar, langsung king ceret. Saya ganti lagi, wah nggak bunyi. Itu kenapa ya? Bara itu memiliki aura. Ketika dia nggak suka ditekan, dia makin malah tekan. kayak melotot. Iya, Itu makin istimewanya burung itu. Memang dulu itu memang masih saya kejar, yaitu saya burung bara itu saya kejar dulu itu belum naik banget itu. Oke. Naik banget, terus di take over sama Mas Yusuf itu. Siap. Itu kan juga inisiatif saya sebenarnya, yang mau beli saya, tapi mungkin rezekinya di beliau. Kayak itu dulu Anjas. Iya. Harusnya rezeki saya ke saya. Nah, seperti itu. Jadi kita ya. hasilnya kita itu pencari bakat, iya kayak gitu guys. Jadi sampean yang punya burung bagus ya toh, mungkin ya Amit Sewu masih belajar main pleci, silahkan datang ya toh, sampean cantolkan. Proses itu enggak seperti cepet, kita ya. inginkan. Jadi seperti bara tadi 2019, Ya. 17 juta. Masih nyolot, setahun kalian nggak digantang. 1 tahun baru jalan. Nah, lebih, bahkan 2022 saya lihat top performnya di situ, habis itu hilang. Nah, Iya, turun habis lagi, itu kan hilang. naik lagi. Ketika di tantangan. Makanya saya kaget, Lek Yul, kok burung ini katanya nggak bisa di G12, tapi kok langsung tantangan jedek. Memang dulu itu setahu saya memang itu burung seperti bidikan gitu. Jadi
memang performnya itu kalau di gantangan kecil ya istilahnya G12, G16 itu kurang karena Kurang. mungkin tekanannya Tekanannya kurang. Ya. Memang dulu itu juga sering lihat di Jogja, lihat di Magelang itu masih yang pemilik yang lama ya, belum di take over Mas J itu memang di G12 G16 itu kurang maksimal. Kurang ya. Bahkan saya Iya. denger itu di Latberan tiket 300 murah-murah nggak bunyi ya. Ya Allah, ini burung spesial tantangan katanya teman-teman. Oke, Lek Yuli, ini kan akan ada Kopdarnas. Ya, ada Kopdarnas. Ya, itu kan akan ada diklat juri Ada yang diklat juri. baru. Nah, buat teman-teman atau apa yang sampean kan mungkin sebagai juri lah ya, itu ada nggak kata-kata buat penyemangat juri yang baru nanti? Ya pasti ada sih. Siap. Pasti. Ya seperti kemarin kan Om, kita kemarin juga ke tempat Gusti Prabu, Iya, Panjenengan sendiri juga tahu. iya. Yang ditanya pasti yang pertama, yang di dalam pikiran beliau ya tetap Juri. Ya, kan? Masalah itu memang hal yang paling sensitif itu juri. Saya mohon nanti teman-teman yang ikut diklat juri, karena kebanyakan juga juri-juri PCMI itu pun itu nanti di chapternya itu juga masuknya di divisi EO Lomba biasanya Oh, seperti gitu. itu. Oke. Biasa juri-juri PCMI itu di chapternya itu masuknya di EO Lomba sama divisi juri biasanya itu kan. Nah, kenapa sih pentingnya juri itu menjaga sebuah event gelaran itu nasibnya di juri. Betul. Nasibnya itu di juri. Kita sebagai, semisal saya kan juga sering 1-2 kali pernah buat event juga itu persiapannya lama loh, event itu tidak 1 hari 2 hari, tidak Iya. 1 minggu 2 minggu, tidak 1 bulan 2 bulan, Iya. itu bahkan berbulan-bulan. Saya 3 bulan. Nah, maka itu paling cepat itu 3 Pusing. bulan. Pusing. Nah, itu juga nanti penentunya juga di juri. Di juri, Nah, penjurian. makanya yang penting titip saya ke teman-teman Oke. juri nanti Siap. yang terkhususnya juri mula yang di klub baru, nanti semisal ada penugasan pun harus profesional, Siap. amanah, itu paling penting jujur. Jujur ya. Yang paling penting itu jujur. Oke, siap Om Yuli. Jadi itu ya buat teman-teman juri yang baru, semoga amanah dan jujur. Nah, mungkin saya ada tambahan sedikit Om Yuli, mungkin nanti disampaikan ke pihak juri. Kan kita kemarin ada obrolan itu mungkin juri lama 60% atau baru 40%, ya. Ya, itu Kata kemarin, Om Abdillah ya sama kemarin. Om Agung ya kemarin. Oh, itu 40 atau 60 yang lama, Itu saya lupa. Kemarin itu cuma ini baru obrolan. baru Ada obrolan. sebuah obrolan itu nanti kan kita sudah ada juri diklat-diklat baru di PCMI. Oke. Karena kita kan juga harus memberi mereka Kesempatan, terbang betul. juga. Juga kita harus memberi kesempatan kepada juri-juri yang lama juga. Oke, tetap. Makanya tetap persentase penjurian itu harus ada juri yang baru, harus ada juri yang Lama, siap. Jadi gini guys, mungkin gambarannya ya mungkin G60 juri kan 6 ya, Ya, 6. Mungkin kita kasih kesempatan 1 ya, yang baru. bisa 1 atau 2. Nah, itu yang 1 baru atau yang 2. Mungkin kalau saya 1 dulu lah, karena kita terbuka. Ya. Takutnya miss. Kalau di G60 enggak, Mas. Oh, Kita gitu. kalau di IT yang saya 24 ya? Kemarin itu kan saya juga datang di Kopdar Juri. Siap. Kopdar Juri kemarin kan di Pekalongan itu ada Kopdar Juri. Memang di pihak EO sama juri PCMI waktu itu ya. Waktu itu tadi belum keputusan besok itu seperti apa. Waktu pas di Pekalongan itu kesepakatan itu ada ajuan terbuka, sistemnya itu poin. Jadi itu cuma di gantangan G12, 16 dan maksimal G24. Oh, Dan untuk di atas G24 itu tetap ajuan tertutup. tertutup, Ya. siap. Ya iyalah. Kalau 60 saya rasa tertutup saja. Ya. Jadi itu momen buat
juri baru biar Ya, belajar, biar belajar. muter seperti itu. Ya saya setuju seperti itu. Oke Om Juli, siap, sekali siap. lagi terima kasih banyak. Ini saya akan ngundang tukang goreng Pleci Bara kemarin. Media Pak. Ya wong saya wis DP sepeda itu. Halo Om Akros ke sini ini. Oke, Om Fakro. Om Fakro. Halo, gimana kabarnya? Alhamdulillah, Sehat-sehat sehat. Om Fakro. Oke. Alhamdulillah, sehat. Ini guys yang gorengannya ini kemarin ini. Saya sempat terkejut ketika di event Jepara ya. Event Jepara, Itu Kartini Cup. saya salah ngomong atau kok goreng ini piye toh Nggak. sebenarnya? Sebenarnya kalau dari jenengan itu ya, Heeh. itu kan bicaranya 100 juta. Iya. Cuma dari Om J itu mintanya 100 plus N Nmax. Max Itu dari gitu. Mas J ya, bukan Iya. dari jenengan. Cuma waktu itu kan ya namanya event rame ya Om. Oke. Itu kan kita kurang konsentrasi lah. Kita menilainya mungkin wah jadi Om Acos ngenyang 100 plus Nmax gitu. Oke, Terus gitu. ya namanya sekarang Facebook itu berkembang pesat. Berkembang Jadi pesat. satu informasi itu bisa nyambung ke satu Indonesia. Nah, Oh. dari situ itu peran Mas Arif juga. Mas Arif. Malang. Nah, Oh Mas Arif iya, Malang itu juga Mas bikin Arif. konten wah, ini bara 100 juta plus Nmax. Disusul lagi Mas Lukman Jakarta. Oke, Nah, Mas Lukman. 3 media ini sebenarnya yang goreng Om. Cuma yang pertama itu saya. Oke, iya. Bahkan di Bapedani Heeh. itu TikToknya sampai tembus berapa itu? Iya. Jutaan itu. Itu 1, berapa juta gitu. Ya. Nah, dari situ akhirnya itu kan ada event besar Serdadu YK. Serdadu YK. Nah, dari jenengan mungkin ngomong tak, ini tak pantau di event Serdadu YK. juara 1. Kalau juara 1. Karena Cuma karena terkendala mungkin cuaca atau apa kita juga tidak tahu. Itu juara 2. juara 2 dan sebenarnya guys saya itu sudah lupa dengan Persibaya. Saya sempat kan saya sepedaan toh bro Iya, untuk betul. kesehatan. Oke, dan awal-awal sampean seperti itu kan banyak itu komentar yang ya Pleci plus sawah plus ini, ya kan? Iya. Banyak yang negatif sekali Mungkin seperti itu kan. bagi penggemar Pleci itu hal yang lumrah, Lumrah. sangat lumrah ya kalau harga Oke. Pleci itu bisa tembus 125. Siap. Tapi mungkin bagi kalangan orang lain ataupun kaum mendang-mending, wah mosok to manuk sak cilik sak mono 1 juta gitu. Nah. Itu banyak sekali yang komen di saya. Tapi itu saya sebagai media dan tugas di Serdadu YK, Pleci Bara sold out 125 itu resmi. Real, ya. Bukan karena apa dibikin-bikin buat konten atau apa itu bukan. Itu real 125 juta. Akhirnya deal di angka 125 ya. Dari penawaran 126 juta. Aslinya ya saya nyang itu kan 126 ya turun lah karena juara juara 2. dua. Sebenarnya memang saya ke sana itu memang sudah saya pastikan beli. Karena kan wukong saya kesayangan itu memang saya sudah jual. Saya pasti niat beli. Memang kalau saya alasan cross ya Bisa sebenarnya. bisa wong juara 2 tapi memang tujuannya ya saya buat ini loh Perci kebanggaan Iya, kita betul. dengan harga sekian itu apa untuk menunjang buat teman-teman itu mencetak dari loloan harapan saya karena apa Perci kalau dari loloan atau yang bereng yang masih loloh kayak gitu bisa dimasterin bro jadi bisa laku tinggi Iya. dan juga harapan saya supaya kita sebagai pemain Perci kita juga wajib beternak. Nah, kita harus mengusahakan. Sama sampean kan juga sudah Iya, saya beternak. juga sudah beternak alhamdulillah jadi. Nah, saya juga ikut bangga seperti itu. Jadi untuk Pleci ya paling enggak dari anakan. Anakan, betul Ya, sekali. Kayak gitu ya. Ya, rekomendasi dari anakan gitu. Dari anakan. Lebih-lebih lagi itu kan hasil konservasi kalau sekarang. Betul sekali. Saya juga sudah mengupayakan yang tadi anaknya buahnya. Nah, itu yang mau dibawa ke Wonosobo. Janganlah. Oke, Om Fakros, ini tanpa sampean pun mungkin ini juga nggak akan terjadi, ya toh? Iya. Nah, ini sudah CTF ya kayak waktu itu. Sudah. Ya? Oh sudah aman ya. Itu terima kasih. Itu pentingnya kenapa toh PCMI itu
harus ada wadah media Iya, seperti betul. sampean, Om Arif, terus Om Lukman. Iya. Itu Tapi harus. paling utama dari jenengan ini, Om. Kenapa? Ya jenengan juga media juga. Tapi saya kan berdiri sendiri. Betul, betul. Iya toh. Tapi Intinya saya- kalau media ya saling-saling itu. Iya, saling bantu. Makanya ke depan kita sebagai media harus mengusung ke peternakan Iya, juga. betul. Jadi jangan lomba tok. Yang ternak-ternak itu mereka butuh juga disorot. Seperti itu. Syukur-syukur mungkin dari pusat nanti ngasih lah. Iya kan? Nggak tahu atau itu cenderamata dari pusat. Harusnya ada gitu ya, sertifikat penghargaan gitu ya, Om. Penghargaan lah, kita nggak bicara nominal Iya. seperti itu. Oke, Om Fakro. Oke, ini siap. kita kembali lagi ke siapa ini? Menurut sampean? Mas J lagi aja. Mas J lagi. Oke, Om Gani, ketemu lagi ini. Tadi di skip dulu dari penggoreng, penjuri, ya toh. Saya sudah tanyakan semua dan perawat sampean juga. Jadi dia antara sedih dan bangga, ya kan? Kalau sampean sendiri ya mungkin ya gimana perasaannya? Saya ya mungkin teman-teman banyak nggak tahu ya. Iya. Saya tuh sebelum 1 minggu setelah event Kudus dan mau serdadu karena kita sudah janjian waktu itu Siap. pantauan serdadu, saya sudah nengin ke teman-teman bahwasanya apapun yang terjadi, entah juara berapa, 1 atau 2 ataupun bahkan nggak juara, kalian harus legowo. Legowonya dalam konteks gini. Misalkan Om Acus akhirnya jadi membeli ya, apapun itu ya harus apa ya, ya walaupun berat tapi diusahakan seikhlasnya gitu. Maksudnya seikhlasnya tuh ke hal yang sifatnya ya wis rasa digelani nek wong Jawa ya, nggak usah digelani apapun itu karena sudah deal-dealan dengan Om Acus. Jadi kita harus ya sudah memang sudah. Legowo. Oke. Itu 125 juta. Itu pertanyaan saya, uangnya nggih apa? Jujur Om, sampai sekarang belum buat apa-apa Om. Loh, CU tuh? Iya, saya bilang sama Masya Allah. teman-teman tuh uangnya belum tak apa-apain. Terus? aja ya, karena gini ya, saya tuh sebagai apa ya, mungkin dikatakan pemain baju ya nggak pemain, cuman kan saya tuh masih angan-angannya gini, saya tuh Gimana? takut terjadi apa-apa sama Bara gitu loh Om. Mm-mm. Jadi teman-teman tak kasih tahu, ini dalam jangka waktu sekian nggak usah ngarep-ngarep duit itu dibagi-bagi atau Oh, gitu. minta duit gitu. Oh, Jadi kayak yang sifatnya apapun yang terjadi setelah kita ketemu sama Om Acus, jadi kita apa ya lihat kondisi Bara. Oh, iya. Terus apa di sini pun saya pikir anggapan teman-temanku semoga tidak ada apa-apa gitu loh. Oke. Karena kan beda perawatan, mungkin di sana cuaca seperti ini, di sini cuaca seperti ini, takutnya ada apa sama Baraba. Terus saya tuh punya tanggungan nilai segitu loh Om. Kalau misalkan hal seperti iya, itu. iya. Nggak enak Wah, ya. iya, ya Nanti Allah. misalkan aku, kan ada tuh kayak misalnya pembeli yang, wah mana ngeroweng, chat sampean, wah mana gini. Nah, dibeli lagi gitu. Alhamdulillah kalau saya mungkin ya enggak. Jadi setelah dari sini, Om Farhan kan telepon terus tuh di statusnya, itu berarti nggak sampean ladeni itu. Enggak. Enggak ya, berarti habis dari sini bagi-bagi aja. Ya Nggak nanti apa-apa. saya kan kalau apa ya udah ketemu kayak gini kan udah clear ya Om. Udah Mas. Saya kan plong. saya pun secara apa tanggung jawab terus terang aja Om, tanggung jawab tuh saya sampaikan ke teman-teman bahwasanya apa yang menjadi keinginan teman-teman tuh harus ketemu dulu sama Om. Saya kan baru ketemu Om Acus kan Baru sekali, baru sekali ini dan agenda ini harus saya jalanin, maksudnya jalanin tuh saya harus datang ke sini karena di sisi lain transaksi seperti itu saya belum pernah ketemu sama Om Acus. Beban moralnya berat banget Om. Oh, Karena gitu ya nek kalau kita menyadari bahwasannya nilai dengan 125 ya, itu tuh mosok nggak face to face tuh Enggak enak. nggak enak Om, nggak Iya, enak. Jadi mungkin saya pun juga Pak Acus ada kendala terkait Bara, saya bawa bukan bawa ya tapi ngajak teman-teman supaya nanti ada apa ya tektokan atau ngobrol Tektokan. terkait perawatan Bara dan lain sebagainya. Tapi kan tadi udah ngobrol panjang Siap. lebar. Saya pikir nanti kalau ada apa-apa atau misalkan yang kaitan sama pertanyaan lebih lanjut terkait perawatan ya nanti bisa diskusi tempat lain atau baik pun juga bisa. Siap, itu tadi kita ada Om Faisal dan juga ada Om Anggit. Ini saya nggak tahu perasaan Om Anggit itu seperti kayaknya apa Om Anggit- sebenarnya. Kayaknya Om Anggit harus tanyain. Oh gitu? Kayaknya loh, karena kan Hah? Om Anggit tuh bilang ke saya kalau nggak barang nggak mau, Nggak mau Pak? nggak mau ngerawat gitu loh. Buset. Nah, nanti Asem. tanyain langsung aja. Kayak gitu. Oh. Jadi nanti tanyain perasaannya Mas Anggit seperti apa terkait hal yang sifatnya take over Bara.
dari ketika datang sampai sini pertama kali terus mau ngapain, nah nanti gitu? tanyain harus dibahas itu Om. Ojo, panggil aja wes Iya, panggil. sekarang. Oke, Om Gani, ayo, Git, sini Git. Ini, jadi jangan pikir sampean beli burung lo warang terus bare menangan, ya dah. Kan banyak yang bilang, wah percuma beli burung juara. Habis itu gimana? Ayo Om Anggit sini. Nah ini perawat saya Om Anggit. Wes aman ya ini? Aman. Oke Om Anggit. Jujur baik. Om Anggit kan ini sudah ikut saya 3 tahun lah. Iya kan. Jadi tahu masalah burung. Ya mungkin dulu tak benahi gini. Sekarang sudah tahu. Ini tadi Om Jen bilang, gimana perasaan sampean itu? Perasaan tambah kemaki Om. Tambah kemaki. Oh, iya. Tambah kemaki. Oke. Tapi ada nggak perasaan, waduh rek iki kepiye gitu? Ada Om. Ada. Burung mahal soalnya. Oh ya, ada nggak beban ini? Misalkan dilepas saya nggak ada ya kan? Iya Om. Pasti kan orang bilang ini, wah manuk 120 juta, gak muni. Enggak muni. Ya pertama. Ada. Ada. Oh pernah. Manuk 120 juta mencolot. Ada. Ada. Tapi kemarin saya dengar kita kan main di mana Talok ya. Talok ya. Itu banyak. Ketika Bara tampil ada orang cendet, orang kenari baru turun di kerodong, dia nggak pulang tapi lihat Bara. Ya, itu benar. Nonton, bener. Sampai wah, gitu ya. Kaget katanya. Itu benar. Yang nggak tahu pleci akhirnya Tanya-tanya. Yang nggak tahu perci akhirnya melihat perci, oh ini loh mewah. Nah itu tujuan juga Om Anggit ya. Oke, jadi sampai lek ganteng aja kemaki. Engko pes 120, selawe iki enggak boleh ya harus sumangga ngono lho. Jadi menghormati sesama. Oke, ada yang disampaikan Om Anggit ke pemirsa. Apa ya Om? Apa? Oh tetap semangat. Tetap semangat. Merawat pleci. Melawat peleci. Ada Om Idruk sini Om Idruk. Kita bicara ini di sini banyak guys. Nah ini kita tuker-tuker ini Om Idruk, sesepuh. Om Idruk gimana kabarnya? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Sampean kan sehat, pemain sehat. lama ini. Lebih lama dari saya kayaknya malahan, iya kan? Iya. Dulu gajo sampean apa ya Om Idruk ini? Idruk Al-Klateni. Idruk Al-Klateni. Oke, Om Idruk ini kan lama sekali bermain peleci ya. Tahun berapa dulu Om? Pertama kenal pleci itu 2011. 2011? Ya, 2011. Dhisik sampean. 2011 itu dulu itu ya cuman kayak kopdar itu. Oh gitu. Kopdar sebulan sekali. Oh, Ya, dulu kurungannya masih jelek-jelek itu. Iyalah, kurungan kayu. Kurungan. Gawa manuk perci rungokno gawe handset. Ya kan, suruh pakai handset Om. Saya dulu mengalami seperti itu, pakakno bae nih. Sekarang kita sudah di fase atas lah, kemungkinan di atas. Jadi makin perci itu diakui. Dan bahkan saya dengar Piala Presiden ini perci itu dikasihkan satu kelas, satu lapangan Mandaran itu eksklusif buat kita. Nah itu gimana tanggapannya? Itu menurut saya bagus ya untuk Mas Utegi. Komunitas peci ya dari segi apa lomba terus segi apa ya Om ya maksudnya lomba terus dagangnya juga kan lumayan ya dagangnya lumayan hitungannya ini bakul loh ya jambul ini mayok nih bakul itu sampai era bakul ini bakul tapi mendongkrak itu mendongkrak ya moga-moga aja kayak pemula-pemula itu jadi nggak patah semangat Om. Siap. Dulu itu ya sering kalah saya mati. Dulu itu emang apa dinggo bal-balannya biasa. Sampean kan ya. sama Om Bayok toh kayak ini ya. Bayok kan akhir-akhir ini pas megang anjas. Murid sampean itu ya. Pas enggak. Mas Enggak, Bayok ya, itu dulu emang megangnya emang burung-burung bagus ya maksudnya ya, kayak maskot, kayak bad boy, kayak jenderal itu dulu kan pegangannya Mas Bayok. Terus saya kan akhir-akhir ini cuman megang sama apa? Anjas sama Yuasa. Oh, Anjas Yuasa ya. Itu sama Mas Bayok. Nah, terus Anjas mati ya udah. Sudah. Yuasa juga mati Legowo, sampean berarti menyimak ini. Baru nyimak ini.
rencana ya mungkin siapa tahu toh balik lagi. Tapi kenal dengan Om J udah lama. Kenal Om J udah lama. Kecipratan dong. Wah, nah itu aku nggak tanya itu. Nah pas siapa telepon Sutris itu ya pas di sini itu ya emang ya itu cuman guyon-guyon aja Guyon-guyon. sih. Jenengan nawar 100 terus saya bilang tambahin NMAX. Oh ini yang gak larang ini. Ini yang goreng. Soalnya marketing kan bakul ya kira. Itu saya salut sama Om J itu sama orangnya teguh. Iya. Gak ucul belas. Iya, iya. Dulu 70 gak ucul, cepek gak ucul. Terus kayak gitu. Bos Batu Padas ya. Oh iyalah saya ini. Atas. Ini ada lagi teman-temannya siapa yang sekiranya mau. Yang sering awal bara itu siapa? Mas Dumplong sama Mas Gemplong, Malik. ayo Mas Gemplong. Ikut frame. Mas Gemplong ya. Oke, Om siapa? Om Dumplong kalau di Pleci. Om Dumplong. Ya, Om Dumplong ini temennya Om Faisal. saya itu malah temennya Om Yusuf dulu daripada Faisal. Om Yusuf itu Om Abdul Ghani. Ya, Abdul Ghani. Oh gitu. Ya, saya itu dulu apa ya ibaratnya yang ngerawat Plecinya Om Ghani pertama malah ibaratnya. Pertama kali yang Ya. merawat percinya Om Ghani jenengan. Ya. Om Ghani itu dulu beli perci berapa? Wah, kalau dulu Pleci itu masih tahun berapa ya Om? 2014 itu masih ya di harga 2 jutaan, 3 jutaan gitu Om. Ya wis kendel tau bae yo. Iya Om. Harga segitu 2 jutaan. Iya. Tapi berprestasi nggak waktu itu dengan harga itu? Waktu itu masih apa ya? Masih main-main di Latberan aja Om. Belum kok yang nasional. Belum, Oke, ini perasaan jenengan ketika burung bara itu laku sekian gimana? Apa ya Om? Pertama senang banget Om. Seneng banget. Ya, apa ya karena Pleci dengan materi yang seperti itu bisa diapresiasi sama Om Ajus dengan harga segitu menurut saya luar biasa Om. Luar biasa ya itu. Ya. Siap berarti nanti kebagian. Itu mah pikir carry Om. Pikir Berarti. carry. Ya. Ya, itu aja Om. Tapi sampean kalau ke lomba ikut? Terus terang saya ibaratnya apa ya Om? Kalau di teman-teman itu ada bagiannya sendiri-sendiri Oh Om. gitu. Ya, kalau teman-teman itu berarti saya sing biasa nih mesenin tiket, Oh, bagian ngatur tiket. jadwal. Jadwal. Ya, pokoknya yang ini aja lah Om, ada tugasnya masing-masing. Ya itu penting. Dalam tim itu pasti ada. Iya. Rekap tiket iya. Ini yang naik apa? Lek gak ngono gua tiket. Iya, Om. Oke, berarti siap. Ini ada temennya lagi gak yang Ada, satu Om. tim? Satu Coba tim itu ada panggilkan. lagi, Om. Oke, gas lagi. Ayo. Oke, Om siapa? Magadir, Om Magadir. iya, Asli atau sebutan? sebutan. Aslinya Malik. Om Malik. Kok dipanggil Magadir? Nah, kurang tahu ya. Dulu punya burung namanya Magadir. Oh, oke, dari punya Magadir Pleci. Oke Om, sampean kan salah satu dari timnya, bukan tim sih ya, Iya. mungkin di bara kemana-mana kan sampean selalu ikut. Iya. Nah, ini sampean ini tugas-tugasnya apa Om? Driver. Sambil Driver? mantau lapangan. Wush, berarti driver nyetir sambil mantau lapangan. Kalau di lapangan ya. Gimana mantaunya? Ya maksudnya pas jadwal ini ngikut sama si Dumplong, bantu. Oke. Sekalian gantang juga bantu. Oh, siap-siap bagus. Berarti kalau di bara itu berapa orang? Tiga. Tiga. 3 orang. Driver plus bantu-bantu Iya. ke lapangan sampean. Iya. Mantap, bagus. Oke Om, perasaan jenengan laku segitu gimana? Ya seneng ya sedih. Seneng dan sedih. Sedihnya apa Om? Pas pelepasan ya kayak ya pengantar sana sini ngantar sini ya. Luar kota sampai Jakarta sampai berapa kali tuh. Bandung. Ya karena dengan kita burung pleci ini kita kan silaturahmi, Iya. tambah teman banyak Om Iya. ya. Ini ada nggak bidikan Om J selanjutnya? Ada nggak? Ya kurang tahu, belum ada pandangan sih. Belum ada pandangan. Soalnya gini guys, kalau dia udah setat titik ini, dia akan cari burung yang di atasnya ini. Dan sedangkan kalau sudah ngerungokne ini Om, di bawah ini dia pasti
kurang. Nah, kira-kira ada nggak? Belum dia? Belum ya? Sementara ini belum. Sementara belum. Oke, Om, siap. Ada lagi timnya? Habis? Habis semua ini? Oke. Om Faisal tanda tangan? Oke, ini Om Faisal ini minta tanda tangan. Ini Dextro 87. Oke, Om Faisal. Lu kok bawa kurungan? Ini ya buat kenang-kenangan lah. Kenang-kenangan? Sisa peninggalannya Bara. Oke, mau dikasih saya? Enggak. Oh gitu, lagi gimana? Minta tanda tangan lah buat Wah, minta kenang-kenangan. tanda tangan, Re. Oke, ini Bara bermain di mana ini? Jakarta ya? Pakai sangkar ini. Eventnya Om Acus. Dan waktu itu tantangan juga juara satu. Oh, saya bukan tantangan, dulu percontohan ya. Bahasa saya itu percontohan dan juara satu. Dan burung ini layak nomor 1. Sangat layak ini. Ini guys, nomor serinya mana ini? Wolu pitu 087 guys. Ini 087, kelihatan nggak kelihatan mungkin ya. 087. Kok sampean pas dapat 87 ini ya? Ya hoki Om. Hoki ya. Jadi sangkar ini sebenarnya dulu saya flashback Om ya. Saya buat sangkar ini memang dulu itu 300.000 sudah include tiket. Kan segitu berarti kenanya cuma 250-an. Saya badi sowiti ini sebenarnya, dan untung dari ini saya persembahkan ke teman-teman dan alhamdulillah sampean juga merasakan. Waktu itu kan langsung saya kasih berapa? 3 jutaan ya. 3 jutaan dan ya hoki jenengan. Oke. Ini tanda tangannya di mana ini Om? Bawah ini enggak Om? Di sini ya Amit ya. Wah, ini saya tanda tangan jelek iki. Apa-apa buat kenang-kenangan. Ya, saya bingung guys. Ini ya, sini ya. Ya Om. Wah, ini keren guys. Emas ya. Om Acus. Oh, tanggal ya? Ki piro ki? 2? 22? Oh ya. 22 06 6 2006. Wah, kok ya apik men. 2026 6 22 6 66 berarti yo bara 66. Wah, iki angkane istimewa. Ini ya, wes ya. Di sini. Oke, Om Faisal. Ini saya juga terharu, guys. Jadi dengan sangkar ini Amit ya. Ya. Dengan sangkar ini alhamdulillah banyak sekali teman-teman yang antusias. Bahkan kurungan ini secondnya Om Paku ini berapa jual? 700. Padahal barunya 300 potong tiket. Tapi kok bisa laku sekian ya Om? Gimana Om? Ya antusiasnya teman-teman Pecimania kalau ada kelas wajib sangkar yang ngadain Om Acus gitu pasti rame. Pasti ya? Iya. Gitu ya? Semangatnya masih. Semangatnya pasti oke. Nah kemarin juga anak Jogja, dia minta Om banyak buatin kelas yang Monty. Saya cuman bilang aja ya kalau bisa menuin kuota nggak apa-apa. Saya bukan melihat kuota sebagai uang pendaftaran, enggak. Untuk kita videokan ya Om. Jadi biar semuanya rame seperti itu. Ini kalau misal ditawar 1 juta sampean kasih nggak ini? Kemarin udah ada yang nawar 1 juta. Mas, sangkar itu 1 juta nggak dikasih Rek? Kemarin habis eventnya Om Acus ada Dextro itu. Oke. Kan ada yang nawar, sempat upload di Facebook itu nomor serinya itu. Ada yang nekat, ada yang 1000 berapa itu? 1700 atau 1700? Nggak disampaikan kasih. Istimewa. Jadi ini mungkin kenang-kenangannya dan mungkin saya doakan juga biar ada gaco baru di sangkar ini. Amin, ya, Om Faisal. Oke, ini ada kata-kata nggak buat pemirsa, buat penyemangat? Semoga ada muncul gacok-gacok baru lagi, lebih semangat nyetaknya bahan, teruslah berprestasi. Berprestasi, oke. Jadi saya dengar juga di Magelang itu sekarang banyak peternak. Ya.
Pleci, dan saya tertarik dengan yang beliau kerjanya di tentara dan dia sambilannya ternak perci dan sekarang sudah punya berapa pasang gitu. Iya. Nah itu saya tertarik karena ya kita haruslah mendukung para peternak ya seperti itu. Nanti mungkin saya ke sana ya, saya kunjungin juga. Oke, Om Faisal, makasih banyak ini. Tak kira buat saya. Oke, buat saya. Oke, kita kembali ke Om J. Kita penutupan. Oke, Om J. Ini mungkin podcast ini kita cerita sedikit banyak. Saya nggak tahu di situ nanti berapa jam. Kelihatannya sedikit, tapi kalau sudah ngobrol tuh banyak. Nah, ini mungkin rangkumannya dari Bara tadi kan histori sudah, ya kan. Dari penjualannya juga sudah, impact-nya juga ke bawah juga sudah. Bahkan nanti saya pun akan meliput mungkin ya kalau ada waktu saya akan ke Magelang meliput peternak yang bapak yang tentara itu. Itu ada. Itu sudah di daerah Talun. Talun di Talun ya. Talun Magelang. Tempatnya itu rada ke ke arah gunung. Arah gunung? Iya, gunung. Berarti cuaca dingin. Dingin. Wah, itu enak sekali perci itu kalau dingin ya. Dan infonya kan dapat punya berapa pasang? Berapa puluh pasang gitu kok. Berapa puluh pasang? Iya. Istimewa. Nanti saya akan ke sana dan ini mungkin rangkuman semua ya, Om J. Jadi ini saya makasih banyak sampai ini bisa hadir ke sini. Sama-sama Om, sama-sama. Sudah sempet dan nanti tadi kan keraguan jenengan mungkin tadi yang uangnya belum di ini karena nanti mungkin nggak enak sama saya, burungnya bermasalah. Itu sudah jadi tanggung jawab saya. Saya kalau udah beli burung maupun itu nggak ya tanggung jawab di saya. Oke, ada nggak kata-kata terakhir buat pemirsa? Mungkin gini untuk teman-teman Plecimania Indonesia, khususnya teman-teman yang kaitan sama pengen melihara pleci tapi terkendala kaitan sama bahan-bahan murah, bahan-bahan yang mahal atau susah nyari bahan. Saya sebagai ya dibilang pemain juga enggak, tapi penggemar pleci, sama-sama penggemar pleci. Sekarang ada opsi yang lebih menarik yaitu konservasi. Konservasi itu kita bisa milih langsung ke peternak, datang langsung ke peternak. Mungkin teman-teman yang punya link atau misalkan peternak-peternak yang sifatnya di daerah sekitar itu nanti datang aja dengan mungkin yang sekarang kita konsennya adalah kita lihat itu kan kalau kita ngomongin pleci itu kan postur ya Om ya. Postur yang sifatnya itu ya gede atau misalkan kepalanya yang seperti apa, badannya proporsional atau enggak, kaki segala macam. Kalau saya untuk sekarang karena tangkapan hutan sudah sangat susah, entah itu Pacitan, Merapi dan lain sebagainya, beralihlah ke konservasi Om. Karena konservasi itu menjanjikan sekali, banyak sekarang lomba-lomba yang sifatnya itu hadiah yang sangat menarik, besar bahkan, dan konservasi itu tidak kalah sama pleci-pleci yang muda hutan atau tangkapan hutan. Kalau saya sih perjalanan bara itu yang saya alami kan panjang sekali dan butuh berapa tahun. Untuk teman-teman yang sifatnya pengen nyoba atau mulai melihara pleci, jangan patah semangat, prosesnya itu harus dilalui yang jelas, konsisten, dan saya yakin kalau sudah konsisten dan memahami karakter pleci tersebut, tinggal nunggu rezeki aja. Mungkin dari saya itu aja Om. Rezeki dan berproses seperti itu. Ya, saya juga dengar bara kan dari anakan alam hutan ya. Saya nggak sebut endemik mana nanti soalnya rame seperti itu. Jadi menariknya sebenarnya gini Om Gani, saya itu punya teman di Pacitan. Dan dia itu ya mungkin area sana lah. Dia saya bilang, Om di Pacitan tuh gimana untuk pleci? Pleci itu datang area B sini Om ya. Untuk dia bertelur, dia ke area A. Jadi di hutan itu dia terbang ke sana sini ini untuk kawin. Nah, di Pacitan sendiri yang diambil untuk sekarang Om ya, anak-anak saja. Dan itu pun yang di bawah. Jadi misalkan ini anak-anaknya nih susunya di perci itu di bawah Om.
Di semak ada, kadang di wet itu dekat. Cuman dia memang area yang hutan. Cuman ada juga dekat rumah. Oke. Jadi yang diambil itu, kalau yang udah di atas dia nggak diambil. Jadi supaya beranak pinak juga. Seperti itu. Ini sekarang di Kalimantan rame loh peleci. Masa? Iya, di Kalimantan tuh peleci juga rame. Banyak yang kenal jenengan sekarang. Enggak juga berarti? sih, enggak juga. Oh gitu. Di airport mungkin, wah gitu. Oh gitu, mungkin dari ini lihat sampean ya ini ownernya Bara, ya kan. Ya, mungkin dari saya cukup sekian. Saya rasa terima kasih banyak Om Siap, Asus atas siap. kepercayaannya dan Siap, kita Om J. diterima sama teman-teman sangat Siap, luar biasa sekali. siap. Tetap semangat sebagai tokoh Pelcimania sekarang. Bahwasanya mungkin teman-teman nggak tahu di samping Om Asus itu ada aviari yang luar biasa sekali. Siap. Produksinya untuk kaitan sama pelecinya banyak banget. Jadi yang belum tahu atau belum pernah datang ke sini, coba saksikan prosesnya penangkaran, baik dari indukan sampai anakan, semua bisa dilihat di sini. Jadi kalau ada waktu, ya mungkin Om Acus bisa. Siap. Tadi juga saya maaf edukasi ya. belum bisa sampean masuk ke situ karena itu sudah ada yang menetas. Kemarin kan saya mengeram, ini menetas. Karena apa Om? Karena nanti kalau ada orang luar, Ahmed ya, kalau bukan perawatnya yang sudah dia ngecer, akibatnya nanti burung itu bisa dibuang. Karena perci itu kalau ada gangguan atau ancaman, wah ini anaknya ini, dia nggak akan bisa ngerawat. Oke. Akhirnya dibuang. Seperti itu yang setahu saya lah, pengalaman saya juga, wah nemen Om, parah ini. Oke, segitu. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk yang melihat podcast ini sampai dari awal sampai akhir ya, karena ini panjang. Berapa Om Agro? 1 jam 15 menit. 1 jam 15 menit kita gacor seperti ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Oke, segitu. Salam Diksu 87. Salam Sadu. sadu.